Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kembali saya Adrian Bima Putra. Saya akan pop true nih ya. Jadi orang kan sekarang banyak konten podcast, saya lebih ke saya namanya pop true. Mungkin panggilan saya kontru ya. Jadi saya di sini akan membahas mungkin kalau di luar kan nongkrong-nongkrong, bicara-bicara, diskusi-diskusi tanpa direkam. Sekarang saya diskusi dengan direkam, jadi masukkan ke media sosial. Mungkin sekarang kita yang lagi viral mengenai entertainment sekarang, mungkin dari YouTube dan TV, mengenai perkembangan situasi sekarang. Jadi daripada saya itu kan nongkrong tapi nggak dipublikasikan, saya lebih baik publikasikan nongkrong-nongkrong enak lah. Mungkin saya langsung saja, mungkin salah satu orang lama juga, mungkin dari pertelevisian dulu sampai sekarang mengikuti lah sejarah televisi. Salah satu saya juga pernah ya ikut bekerja di bidang entertain, tapi lebih ke broadcast ya. Broadcast. Dia juga pernah, sekarang dia pengacara juga, mungkin lebih mengetahui lah perkembangan zaman sekarang pada saya mungkin 2006-2007 mungkin lebih mengikutinya. Oke, langsung saja saya tanya, Bang, kan sekarang saya perkenalkan dulu ya. Orang kan tak kenal maka tak sayang ya, seperti peribahasa. Jadi baiknya kita perkenalkan dulu kepada sorry penonton, guys. apa istilahnya panggilannya? Penonton sekarang belum ada panggilannya. Nanti kalau kalian ingin tahu siapa penonton, tolong komen ya. Apa namanya? Pop True Lover gimana? Jangan lovers, alay. Oke. Ya perkenalkan juga, ini namanya siapa, Bang? Nama saya Adit. Biasanya saya juga di dunia broadcast, dulu panggilan juga Adit, tidak berubah-ubah ya. Gitu. Abang sibukan abang sekarang gimana? Saya sekarang bekerja di bidang hukum ya, lebih ke profesi pengacara. Gimana Bang keadaan sekarang mau Bang di masa-masa Covid sekarang? Keadaan maksudnya? Kayak kehidupan Abang sekarang beda nggak sama hari biasa dengan Covid? Maksudnya di dalam kehidupan ekonomi maksudnya di dunia kerja atau apa spesifiknya? Spesifiknya dari diri Abang, si ekonomi Abang tetap jalan lancar kah atau beda dari biasanya? Kalau yang saya rasa ya, khususnya para penonton ya, di bidang pekerjaan saya saat ini yang saya tekani dan saya jalani, ada ataupun tidaknya gejala pandemik ini ya, yang namanya pekerjaan di profesi kami ini tidak melihat adanya pemberhentian ya terhadap profesi kami. Kami ini di pengacara istrinya bukan di kantoran aja, saudara kantor, tapi kami di lapangan juga. Ya, jadi nggak terbatasi oleh Covid tidak. Jadi tetap profesional melayani masyarakat. Tetap menjunjung tinggi, tetap melaksanakan melaksanakan yang namanya profesi ini ya, khususnya untuk kita melaksanakan pekerjaan ini untuk para pencari keadilan tentunya. Keadilan ya. Oke, kita langsung saja kan ke arah itu. Mungkin topik yang kita viral sekarang masalah entertainment. Orang banyak yang mengatakan dulu YouTube itu lebih dari TV. Apakah YouTube itu lebih dari TV? Itu pertanyaan awal dulu. Apakah YouTube lebih dari TV untuk sekarang ini? Ini pertanyaannya secara personal, secara keseluruhan saya, atau pandangan personal, saya selama ini ya. Ya kalau saya sih untuk sekarang ini, kalau pendapat pribadi saya ya, kalau mengenai istilah dari YouTube lebih dari TV itu, dari perspektif atau sudut pandang saya menilai sebagusnya dan sebagusnya lah YouTube ini dipergunakan untuk hal-hal yang berbau positif. Contohnya bisa menambah ilmu pengetahuan kita dari mencakup segala bidang, baik itu di bidang ilmu pengetahuan secara umum ataupun secara religi atau agama. Di YouTube ya. Jadi manfaatnya itu kalau digunakan, media ini digunakan secara baik dan benar, maka dari sudut pandang saya melihat
generasi penerus saat ini yang akan menjadi penerus bangsa itu akan tahu arahnya kemana. Jadi dia tidak pada saat ini yang kita kecewa atau kita sesali ya. Iya, tapi pertanyaan saya berarti ada YouTube lebih baik di TV untuk saat ini? Kalau saat ini saya lihat sih ada juga, tapi ya nggak terlalu banyak lah. Soalnya kan dulu kita lihat dulu orang sering nonton TV enak. Iya. Dan zaman kita bang, kalau hari Minggu kadang nonton kartun, kadang kita ada juga nonton sinetron. Tapi sekarang semakin hari orang lebih condong ke YouTube. Rela demi beli kuota, kadang segiga, 2 giga, ada yang gratis sekarang. Menurut abang, kenapa beda? Orang dulu kan bisa juga beli kuota ke internet kayak ini, tapi tiba saat sekarang orang rela beli kuota, kocek 50.000 lah paling murah untuk nonton YouTube. Apakah karena di TV ini kurang menarik tontonannya atau gimana? Ya kalau kita lihat pada saat ini ya saudara Kin Kudru ya, perkembangan saat ini kita lihat dari kacamata kita ya. Ya apa tibanya itu perubahan sosial tibanya itu. Saya jadi ingat nih waktu saya zaman masih mahasiswa gitu ya, atau zaman perkuliahan dulu. Ada salah satu dosen yang mengajar salah satu mata kuliah itu ya masih 14 KS itu saya baru ingat ya. Iya. Jadi Bapak itu bicara kan ya karena perubahan zaman tadi lah. Tapi yang kita lihat sesali saat ini perubahan itu bukan ke arah yang positif tapi lebih ke arah yang negatif ya. Ya, dan juga yang sangat kita sayangkan yaitu pada saat ini mohon maaf sebelumnya ya, saya bukannya ya mungkin ini tidak pantas juga saya menyebutkan media-media saat ini ada juga yang lebih memberikan info yang benar, ada juga yang tidak. Oh, berarti belum diselidiki, maksudnya informasi yang diberikan belum diselidiki secara detail gimana, rincinya gimana. Itulah sangat kita sayangkan sebagai kita masyarakat ya. Berarti orang sekarang nggak percaya sama TV karena banyak berita-berita kebohongan atau gimana gitu. Terus gimana itu tayangan-tayangan TV sekarang? Apa beda nggak sama dulu? Kita lihat kan dulu lebih menarik. Kenapa? Kita kan juga merasakan perkembangan televisi sekarang. Orang lebih sekarang ke drama, ke gosip, lebih dibahas ke sinetron yang gimana dulu sinetronnya tuh nggak sesuai tidak memberikan satu pembelajaran yang baik ya. Dalam arti kritikan ya, untuk bermisal cuman opini saja. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang serius ya. Kita sekarang kan kita bincang-bincang santai aja ya. Jadi menurut abang gimana? Beda sinetron sekarang dulu, kartun sekarang dulu. Saya bilang program sekarang hanya mementingkan bisnis ya. Iya, rating ya. Saya jadi ingat dulu saya pernah juga ya. Datang ya walaupun sebagai penonton ya, tepatnya di salah satu stasiun ya. Di saat ini kita lihat itu lebih mementingkan yang namanya rating, bukan lebih kepada kualitas, kuantitas dan yang paling utama itu pendidikan. Yang di saat ini kita lihat di media-media khususnya televisian, kalau di zaman saya waktu kecil itu ada yang namanya itu cat-cat lagu-lagu dimana anak-anak akan menyanyikan lagu-lagu yang mendidik tentunya. Tapi kita lihat kenyataan atau realitas saat ini, masa anak-anak harus mengkonsumsi lagu-lagu yang dewasa tujuannya itu atau makanannya untuk orang dewasa. Gimana lagu-lagu untuk anak-anak dulu yang khusus anak-anak yang dulu identik dengan riang gembira, bermain dengan sesama. Mungkin gimana saat ini kita lihat tidak saya ada. Rasa sih bang, pasaran sih bang, orang menjaga pasaran saya. Pasaran orang sekarang tuh lebih ke dewasa, lebih ke pasaran seorang lagu ini aja lah. Soal lagu ini kalau diberikan anak-anak kan istilah bisa mengembangkan bakat anak dengan cara-cara yang tidak tidak sesuai misalnya dengan melakukan segala cara untuk
supaya anak ini terkenal. Jadi dia ke contohnya tak perlu kita sebutkan, dia pakai lagu cinta masa anak-anak ini, yang penting viral, udah selesai. Iya, bukan saja lagu ya, kalau kita bicara media ini atau entertain ini, ke perfilman juga. Tidak ada perfilman yang bertemakan tentang anak-anak ya. Terakhir itu saya jadi ingat tuh Laskar Pelangi ya, itu lebih kepada pendidikan untuk generasi penerus ya, yang bisa memberikan arah-arah yang mendidik kepada anak-anak ya. Itu yang sangat kita sesali saat ini. Dan efek dari perkembangan saat ini kalau saya lihat ya, khususnya media ya, itu anak-anak itu lebih bersikap apa nih saudara, untuk lebih bersikap kayak orang dewasa. Tidak ada anak-anak yang dulu sesuai dengan jalurnya, yaitu seperti sifatnya anak-anak kan, berkumpul, bergembira. Apalagi kita lihat sekarang kan anak-anak dibatasi dengan permainan yang lebih kepada virtual ini ya, virtual tidak ada game ya. Iya. Tapi kan kita lihat ya televisi sekarang gimana tuh, bukannya ini mungkin kita boleh-boleh saja ya itu menganggap bisnis atau gimana, itu hak mereka kan. Kita nggak bisa menganggap nggak boleh apa hak kita. Tapi kan kita sebagai penonton kan melihat ini, orang tuh melihat kok kayak gini televisi itu, prihatin juga. Pasal dulu televisi orang kadang masih ingat saya ada hari Minggu pagi kita kalau bisa waktu saya pokoknya di dalam sebagai muslim satu kali di dalam seminggu itu ada satu harinya itu khusus untuk anak-anak ya, bukan ke orang dewasa ya. Cukup hari yang lain Senin sampai Sabtu oke lah, ini programnya untuk anak-anak dan hari yang Minggu ini khusus program untuk oke lah programnya untuk dewasa mas saya ngomong. Tapi yang untuk hari Minggu itu diutamakan untuk anak-anak supaya anak-anak ini tahu gimana dia ya film-film motivasi lah ya, yang sesuai dengan umurnya tipenya. Jadi saya sebagai muslim juga kan saya ada didikan subuh. Kadang siap didikan subuh kita ada kartun macam-macam jadi kan. Ingat ya, pengen pulang cepat, pengen pulang ya, pengen pulang nanti pas nyampe di rumah kan bukannya mandi atau atau makan, tapi dihidupin channel TV terus ini sekarang udah ada siaran kartun kesukaan saya. Jadi tapi kan sekarang itu lebih ke drama, ke itu, ke acara-acara alay kalau bisa kita katakan Tapi gimana lagi kalau udah hubungan dengan bisnis to bisnis, pasti intinya saya lihat pasaran ibu-ibu atau gimana ya, sesuai dengan konsumsinya lah. Iya, konsumen. Saya pernah diskusi sama kawan saya, kok banyak sekarang orang suka sinetron yang gimana ya, sinetron yang jarang bertemakan kepada arahannya anak-anak ya. Banyak sinetron yang nggak sesuai ya, kadang lebih banyak alaya ya. Kita lihat dulu masih kita lihat film-film sinetron yang lebih mendidik, kita lebih dulu lebih lebih kalau dulu tuh lebih real ya, gimana ya? Oke lah dia membuat sinetron itu yang saya dari kehidupan sehari-hari, tapi tujuan pasarnya jelas. Ini untuk anak-anak loh, bukan untuk dewasa loh film ini atau sinetron ini. Ini untuk anak-anak, di mana anak di film yang bertemakan anak ini itu berisikan tentang kegembiraan, persahabatan khususnya gimana. Kita lihat dulu kan Wiro Sableng itu kan bagus juga, Wiro Sableng sama kita Panji Millennium, Saras 008 lebih bertema hero ya, tapi tapi tidak dikuatkan ada unsur dewasanya, tapi lebih unsurnya itu kepada anak-anak ya. Dan film yang cincin dan tuh terus aslinya Cecep kan termasuk film-film yang berkualitas ya, lebih gimana real gitu. Beda sama sekarang lebih kuat dari percintaannya, lebih gimana alay ya. Jadi istilah ngikut Korea. Ngikut ya, kayak perkembangan di perfilman Korea kayaknya. Tapi masalahnya, kalau kita bicara perfilman di luar negeri di luar negara kita saat ini, saya masih salut ya, saya salut ya sama perfilman di negara Jepang, khususnya film Tokusatsu itu yang bertemakan Kamen Rider sama Super Sentai itu, saudara Kontu, di mana mereka itu tetap
konsepnya itu menitik beratkan kepada anak-anak pasalnya, bukan konsumsi untuk dewasa. Walaupun kita lihat ya pemeran utamanya itu kebanyakan di dalam film itu orang dewasa, tapi dia jelas pasarnya ini untuk anak-anak loh. Jadi anak-anak tuh filmnya itu tidak terlalu ditekankan dramanya, tidak terlalu ditekankan perkelahiannya, tapi lebih ditekankan tentang persahabatan, kasih sayang, rasa kepada masyarakat. Saya masih salut sama perfilman Jepang saat ini ya, yang khususnya di dunia tokusatsu itu saat ini. Mungkin mereka dulu kalau saya lihat di perfilman dulu tokusatsu dulu, kalau saya lihat, saya kan penggemar berat juga ya perfilman tokusatsu itu. Dulu kalau perjalanan dahulu itu mereka belajar dari pengalaman itu, saudara Kontru. Mereka dulu membuat perfilman itu pasaran utamanya itu untuk dewasa, saya lihat kan. Namun setelah melihat perkembangan saat ini, mereka jelas, oh kalau ini nggak cocok untuk dewasa, ini cocoknya ini untuk anak-anak ini. Jadi dibagi-bagi ya. Jadi ceritanya sekarang disajikan lebih ringan, lebih murah dimakan atau dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi tidak terlalu dikuatkan itu tentang drama dan tentang perkelahian. Itu saya masih salut saat ini. Berarti itulah beda sama mungkin kita masih negara kita masih berkembang, Bang. Maksud kalau saat ini kalau tahap proses lah untuk masih pencarian lah istilahnya. Jati diri. Iya, pencarian ya. Belum tahu di mana pondasi atau duduknya ya. Masih pencarian ya. Terus saya lihat kan seperti tiru-tiru film Korea. Saya bukannya saya mendukung produk luar negeri, tapi kita melihat kualitas ya. Kenapa orang lebih suka film Korea? Karena anak milenial sekarang kan lebih suka film Korea. Karena kita menjaga kualitas film Korea tuh. Nggak perlu banyak episode, 15 episode aja laku langsung. Seperti film sekarang yang banyak yang viral-viral kan. Episodenya terlalu banyak ya. Sekarang kan Bapak kita banyak tapi nggak ada memberikan pembelajaran dibanding yang saat ini kita lihat perfilman ini ya. Mungkin itu salah satu kritikan. Mungkin ada film Indonesia yang seperti Kecabang Tunnel versi Indonesia kan lebih tunnel versi Indonesia bagus lah, meskipun ada tiru sama Korea. Itu film-film itu dibangun tapi kita lebih kreatif ya, Bang. Boleh saja meniru film dari luar negeri yaitu seperti Korea. Tapi saya juga pernah nonton juga tuh film Korea yang bertenakan tentang persahabatan, kasih sayang. Inti pasarannya itu jelas. Ini film ini pasarannya kepada anak-anak loh. Jelas filmnya. Ada tuh, tapi yang kita lihat saat ini kok persinetron atau perfilman di negara kita ini lebih ke meniru film Korea itu yang lebih bertemakan kepada film-film konsumsi drama atau dewasa, bukan kepada anak-anak. Gimana kalau tentang anak-anak ini ditayangkan yang bertemakan kasih sayang, perjuangan, kegembiraan. Berarti itulah yang terjadi di boleh meniru, maksud saya boleh, tapi jangan terlalu tiru ya, terlalu copyright. Ya jangan terlalu melihat misalnya ini film Korea ini ratingnya bagus, ini aja lah kita buat untuk di perfilman negara kita. Jangan melihat rating, tapi melihat ini ada memberi sisi pembelajaran, dampak positif ke masyarakat ya. Pembelajaran misalnya. Gitu makanya mungkin cita-cita kita kan masih cita-cita memberi inspiring lah, tiba inspirasi. Kok bisa lebih maju lah Indonesia. Kita bukannya menghina, tapi ini sebagai kritikan. Kok bisa lebih maju, lebih ke arah milenial. Kan kita udah 1.0 ya. Udah maju kita. Bisa film kita tuh udah lebih kreatif. Hampir mendekati ke film Hollywood lah kita lihat saat ini. Terus kita kan ke ini. Bang, pertanyaan saya ini kok banyak sekarang kini sekarang Bapak mungkin TV kurang itu, orang banyak beralih ke YouTube semua artis-artis atau gimana. Bagi saya sih Bang, saya nggak masalah sih. Tapi kok melihat ini kualitasnya kan selera orang masing-masing, nggak perlu kita itu. Tapi saya yang sayangi orang yang
berjuang dari bawahnya yang kasihan. Oh, yang baru ya di dunia entertain ya. Iya. Seharusnya atau sedapatnya orang-orang yang sudah namanya udah dikenal ya di dunia entertain, kalau dia mau masih menggunakan media YouTube, janganlah masih bertemakan tentang ciri khas. Misalnya dia komedi, kemudian di YouTube dibikin komedi. Misalnya dia misalnya dia menggunakan itu, misalnya dia baru mencoba bidang yang lain maksudnya kan, boleh saja dia menggunakan YouTube. Tapi yang saat ini kita lihat kan gini ya, yang sangat kita sayangkan, dia sudah identik dengan dunia komedi. Sekarang kok masa digunakan juga di media YouTube untuk komedi. Berilah kesempatan kepada yang orang-orang yang baru ya. Apalagi generasi muda atau penerus ini. Tapi kan kita ini kan bukan yang ngelarang hak mereka itu. Tapi karena mereka fokus ke bisnis, ke pasti duit tahu ya. Tidak bisa kita pungkiri enggak itu. batu kok bisa memberikan dampak bisa di lebih baik, karyanya lebih bagus. Saya mungkin salut sama Chandra Liao, Skinny, mungkin bapak YouTuber dulu yang lebih menarik lah video dilihat, lebih ke CGI kayak Avenger, kok bisa beberapa konten kreator tuh membuat seperti itu, minimal yang dasar-dasar aja dulu kan, mungkin lebih ke, mungkin saya menangkap dari informasi saudara Konto mungkin lebih kepada tutorial lah bagi orang yang pemula ini istilahnya ya. Mereka baru di bidang ini, kemudian YouTube ini digunakan untuk bisanya kiat-kiat gimana mereka bisa berhasil seperti sekarang, boleh saja. Kalau bisa kita buat dalam YouTube tuh collab sama orang-orang yang bawah, itu kan kepedulian. Jadi kita kan persaingannya kan secara sehat, nggak ibarat sekarang kan misalnya YouTube tuh yang orang yang tinggi itu collab dia orang tinggi nggak ke bawah collab udah naik pamornya tuh collab sama orang yang tinggi itu gimana untuk penerus yang selanjutnya, gimana nasibnya? Jadi tidak diberikankah mereka kesempatan untuk mereka bisa berkarya lagi? Ini sudah ada yang ibaratnya senior atau yang sudah berpengalaman, masih saja dibuat tentang ini. Alangkah baiknya dia merangkul yang pemula ini supaya mereka bisa memberikan motivasi lah tibanya ya. Itulah saya sangat sayangkan itu sekarang lihatlah yang trending abang, kok enggak itu ya, kok lebih kepada penyimpangan saya banyak drama, bukan hal yang mendidik. Drama satu alay, itu prank-prank yang negatif. Itu gimana ya bang, mungkin kita kembali ke sistemnya. Mungkin sistem tuh kok YouTube lebih ke arah duit, ke bisnis, bahkan pasti akan terus begitu. Tapi kalau YouTube tuh lebih ke arah karya orang, karya orang ini bagus, mau dimasukin ke trending kan, satu kan. Atau misalkan dia pemula kan, terus di YouTube lah sebagai sarana atau media supaya dia bisa dikenal oleh masyarakat atau yang penikmat sesuai dengan gendernya atau alirannya gimana ya. Kecuali dia memberi informasi pendidikan dan lain-lainnya. Makanya itulah yang terjadi sekarang. Waktu dulu saya mungkin dari nonton YouTube 2014-15, saya lihat bagus ya YouTube, katanya bisa mengalihkan kita dari televisi ke YouTube. Sekarang tapi saya lihat semakin hari semakin mana saya lihat YouTube itu drama alay dan yang lainnya. Yang kurang lah, ada karya di sana, bukan yang kurang saudara Konto, tapi yang saya rasakan ada yang hilang lah. Di mana sih YouTube yang dulu ini yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, menambah ilmu kita? Di manakah keberadaan mereka saat itu? Sekarang kurang menarik saya ke YouTube. Dalam hati mungkin masa buang-buang kota kita nonton ini jadi menurut abang apa untuk YouTube ke depannya, menurut abang gimana? Kalau saran dari saya ya baiknya kita sebagai pengguna YouTube ini menggunakan YouTube itu untuk hal-hal yang berbau tentang kemudian pembelajaran, kemudian bisa memberikan motivasi
kepada generasi penerus tentunya. Itu saran saya sih, lebih ya bagusnya lebih memberikan informasi lah daripada hal-hal yang saat ini kita lihat ya, dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Nah, itu yang saya sayangkan. Ya, itu nggak bagus juga bagi kita sebagai Iya. pemantau atau penikmat atau melihat ya. Soalnya Bagus yang juga. menikmat YouTube nih nggak hanya kita yang dewasa, Iya. kita kan bisa memilah-milah ini nggak baik ini. Ya, anak Tapi kecil aja udah bisa kan. Nah, itu. Diklik aja namanya apa, main. Nanti ada yang aneh. mm, tapi kan kita tidak juga bisa membatasi itu orang-orang mengupload itu hak mereka. Tapi mereka juga pentingkanlah hal yang di sekitar mereka. Lihatlah sasarannya gimana Iya. menggunakan media ini. Baiknya sasaran apa dia menggunakan memberikan hal-hal yang berguna dan bermanfaat kepada penikmat atau yang menikmati YouTube ini. Itulah mungkin bagi saya, saran saya mungkin YouTube tuh sistemnya ganti. Kok bisa YouTube tuh lebih ke ataskan, trendingkan yang berkualitas lah video. Boleh prank, tapi pranknya itu lebih ke arah positif. Saya paling senang informasi ya, Masih lebih ya, bagus. kalau kualitas video janganlah lebih ke alayas. Saya takutnya yang orang yang membuat YouTube mungkin dari awal udah putus asa. Ngapain kita Yang buat baru-baru apa meniti ya, Nah, meniti karir ya, bagi istilahnya ya. kasihan orang yang buat itu kan udah merintis, kira lihat artis sudah sudah masuk, ada, udah putus sudah. asa, udah Pesimis mereka udah pesimis ya. tidak optimis lagi ya. Nah, itu saran saya mungkin beberapa konten kok bisa rangkul lah yang orang yang bawa, yang baru bangun YouTube, collab kok bisa kan, Iya. untuk menaikkan. Atau dia sharing atau berbagi umur Iya, kepada berbagi. pemula ini, berbagi ilmu gimana kiat-kiat yang bisa menjadi sukses atau bisa dikenal pada saat ini. Mungkin kita rangkum deh semuanya, sama Abang. Apa harapan Abang YouTube sama TV ini untuk ke depannya? Ada kalau bisa kayak entertainment lah. Harapan saya itu pengguna media visual ini baiknya memberikan sesuatu ya, hal-hal yang mendidik dan berguna kepada kita sebagai pecinta atau penikmat media sosial ini, supaya bisa berkurang yang namanya penyimpangan sosial atau hukum ini terjadi. Iya, Itu iya, harapan iya, saya, iya. kan. Kalau mereka menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya lebih ke hal-hal kepedulian, kemudian kasih sayang, kemudian motivasi yang utama sekali, itu saja. Harapan Berarti dari harus saya. bisa membuat masyarakat ini maju ya Bang. Maju. Pemikirannya. Apalagi kreatif dia kan. Kreatif. Kemudian orang-orang yang masih mencari ini berkat dengan YouTube lah bisa memberikan motivasi kepada dia, jadi dia bisa membuka peluang usaha. Iya, Contohnya tuh. dia bisa buka peluang usaha tentu melalui YouTube ini. Oh, ternyata saya sudah pusing ini, sudah beberapa tahun saya nggak kerja, saya bagusnya usaha apa? Bisa dia dari YouTube itu memberikan informasi. Oh, ini bagus. Kalau dari televisi, harapan Abang gimana dari televisi? Kalau saya per television lah, kembalikanlah dia ke jalurnya dahulu ya. Kalau memang membuat suatu program itu ya sasaran itu jelas. Kalau anak-anak ini jelas sasaran anak-anak. Dan misalkannya kalaupun di sana ada unsur misalnya kayak drama di dalam perfilm ini atau pertengkaran, ya pertengkaran itu enggak terlalu kasar, tapi jelas pertengkarannya halus misalnya. Kalau sasaran dia membuat film misalnya dia bertengkar ya. Iya. Pertengkaran itu ibaratnya ini enggak sebenarnya, ini hanya acting kan. Enggak ada tonjok-tonjokan apa luka-luka bengkak gimana Ya, kan. kok bisa. Karena kalau sasaran filmnya jelas ini film untuk anak-anak, jadi enggak ada luka yang sadis atau apa kan. Kok bisa kita aja menganggapan kita tiru film ini, kita ikut-ikut ini negara lain. Bukan kita ambil aja yang baiknya. Iya. Saya kualitas film kok bisa kayak gini, kita belajar dari mereka. Alangkah baiknya film ini menceritakan tentang apa ini secara kontrol, menceritakan tentang sejarah-sejarah di suatu pulau-pulau bisa Sumatera, apa sejarahnya yang belum dikaji atau digali oleh masyarakat. Kan banyak tuh buku-buku tuh, kan bisa juga dijadikan inspirasi buku-buku sejarah ini kan. Ya. Kenapa harus sejarah yang sudah dikenal dipublis lagi? Apalagi alangkah baiknya sejarah yang belum dikenal oleh kita masyarakat ini dipublis,
ternyata ada loh pahlawan lain di negara Indonesia kita yang letaknya di pulau yang tidak kita ketahui. Itu bagus juga di film tuh. Ya saya bukannya saya mendukung juga Korea. Korea ada juga tuh filmnya itu mendukung tentang perfilman sejarah dia kan. Yang awalnya tidak tahu sejarah, dia naikkan tentang sejarah. Maka itu kami bukannya gimana membanggakan, kami Bukannya- cinta Indonesia, maka kami berikan kritik yang membangun supaya Indonesia akan maju. Ya, Tapi kita gimana tidak- hiburannya? Ya kita tidak menghakimi yang saat ini, tidak menghakimi atau menjudge yang saat ini, tapi kita hanya memberikan semacam Motivasi. saran lah kepada- Motivasi pada aku masa berapa kreator, berapa semua artis, semua produser, semua pembuat film pasti punya keinginan tersebut. Mungkin punya halangan, Ya, jangan menjadi waktu acting. atau gimana. Kok bisa support? Saya mungkin support banget. Kok Indonesia maju, kita banyak enggak juga kan? Iya, bangga lah Nah, mungkin kita kan. nanti di luar negeri Mana kan, tahu wis, nanti- orang Indonesia Mana udah tahu itu. film ini bisa jadi inspirasi atau apa motivasi untuk perfilman atau ditiru kan, dibuat film kayak negara kita. Ah, iya, Karena Bang. Udah ada ciri khas dari suatu negara. Kita lihat aja yang viralnya Lahti itu kan mantap, kita tuh kan udah sampai ke luar negeri itu yang saya salut. Kita itu nggak ada kehilangan kreatif, orang Indonesia ini kreatif Lahti ditiru oleh banyak orang, lagu-lagunya. Tapi kan itu jelas kan, Ah. mencerminkan budaya mana jelas ya. Kalau mau bikin sesuatu karya ya ada, kita bukan memilih-milih atau kotak, tapi ada ciri khas lah. Kok bisa teruslah berkarya tapi memberikan dampak positif untuk Indonesia. Iya. Setidaknya jangan pernah menyerah untuk mencoba, nah, Bang. Iya. Terus lakukan hal-hal, jangan lihat dari pasarannya, tapi lihat dengan karya apa yang kita buat. Iya. Kini itu aja, saya ada taman, Bang. Ya, menurut saya cukup ya. Dari saya itu baiknya memberikan konten-konten itu yang baik dan berguna dan bisa memacu semangat kita lah dalam berkarya. Itu sih. Mungkin satu kata mungkin yang saya kata terakhir mungkin untuk quote lah. Kau bisa berkaryalah sesuai dengan kualitasnya, Bu. Bukan berarti kualitas tuh harus bagus langsung, tapi proses untuk kalian membangun tuh bagus tuh. Jangan berkarya tuh seolah-olah lihat apa namanya? Wah, Lihat orang rating, suka ya. ini, Iya, kalian ikut terus ini. ikutin. Kok bisa Memberikan hal-hal yang mendidik lah bagi kita. edukatif. Ya, Mungkin itu edukatif saja. yang diutamakan. Dari saya Adrian Bunga Putra dan Saya Aditya Prambono. ya Bang Bono. Oke, itu aja. See you next time. Mungkin ini pop true pertama saya membahas YouTube dan perfilman di Indonesia. Ini itu aja. Saya Adrian Bunga Putra. Jangan lupa like, comment, and Subscribe di channel di bawah ini. oke, terima kasih. See you guys.